Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lagi salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat, baik yang usia muda maupun yang usia tua, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebelum saya mulai lagi lebih lanjut menjelaskan apa itu tekanan darah tinggi dan bagaimana cara mencegah dan pengobatan, itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Seseorang dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi jika angka tekanan darah dari pengukuran selama 2 kali berturut-turut memperlihatkan hasil yang lebih besar dari 140. Adapun faktor risiko jika terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Memang, faktor risiko untuk alami hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi. Yang pertama, memiliki usia di atas 65 tahun. Yang kedua, sering mengkonsumsi makanan tinggi garam berlebihan. Yang ketiga, alami kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keempat, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama. Yang kelima, kurang mengkonsumsi buah dan sayuran. Yang keenam, tidak efektif secara fisik atau jarang berolahraga. Yang ketujuh, mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein. Yang kedelapan, memiliki kebiasaan merokok. Yang kesembilan, banyak minum minuman beralkohol. Dan yang terakhir, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah. Untuk sementara, alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Perlu dipahami juga, terkadang kehamilan juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Selain itu, gangguan ini juga dapat terjadi pada anak-anak yang biasanya disebabkan masalah pada ginjal atau jantung. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meski demikian, kamu dapat menurunkan atau bahkan mencegah risiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan secara rutin. Pastikan untuk memenuhi asupan gizi pada tubuh agar tetap sehat, konsumsi air putih setiap hari, dan berolahraga secara rutin. Seseorang yang mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi akan merasakan gejala yang timbul seperti sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri pada dada, telinga berdengung, dan sesak napas. Untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi dengan gejala berat biasanya berupa kelelahan, mual atau disertai muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin atau ada darah dalam saat buang air kecil. Dokter akan mengajukan pertanyaan tentang riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik. Tekanan darah normal itu biasanya 120/80. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. Yang kedua, batasi asupan garam menjadi kurang dari 5 gram setiap hari. Ketiga,
kurang konsumsi kafein yang berlebihan. Yang keempat, berhenti merokok. Kelima, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, membatasi asupan makanan tinggi lemak, dan menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet. Kapan harus ke dokter? Setiap orang dewasa disarankan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah setiap tahunnya. Dokter juga kemungkinan akan merekomendasikan pengukuran tekanan darah jika telah didiagnosis hipertensi atau tekanan darah tinggi memiliki faktor risiko dari penyakit ini. Anak-anak juga dapat diukur tekanan darahnya sebagai bagian dari pemeriksaan tahunan. Segera hubungi dokter apabila merasakan gejala-gejala di atas. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan.